Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita pada kali ini adalah tentang Introduction of Theory and Nursing Model bersama saya Bulisa Musarianti. Dan kuliah kita kali ini yang pertama adalah Introduction, definisi dari teori, komponen teori dan nanti perkembangannya, kemudian korelasi antara paradigma dan teori, ya, kemudian tujuan adanya teori dalam keperawatan dan tingkatan teori. Nah, sekarang introduction dulu ya. Apakah Anda tahu apakah teori itu ya? Mungkin kalau ditanya teori itu apa, kita masih bingung ya. Teori itu apa gitu. Sesuatu yang tampaknya abstrak gitu. Tapi kalau kita tanyakan kembali ya di masa dahulu, mungkin di SMP atau SMA, mungkin kita pernah mengetahui yang namanya teori Einstein ya, atau teori Piaget atau yang paling mudah saja, evolusi Darwin. Nah, itu adalah salah satu teori juga dari Darwin. Nah, jadi sebenarnya kita sudah mengenal tentang teori itu di beberapa tingkatan pendidikan sebelumnya, entah itu SMP atau SMA ya. Ya, kalau Einstein kan di fisika misalkan. Kalau Darwin dia terkenal dengan teori Darwinnya. Nah, seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya teori itu? Secara mudahnya teori itu adalah suatu sistem ide, ya. Suatu sistem ide yang sudah dibuktikan, ya, dan dia bisa menjelaskan suatu fenomena. Ya, jadi teori itu digunakan untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrol suatu fenomena. Nah, jadi misalkan ada teori Darwin gitu, teori Darwin yang mempercayai kalau manusia itu mengalami evolusi dari kera ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mendeskripsikan suatu fenomena. Walaupun mungkin sebagai seorang muslim kita percaya bahwa manusia itu diciptakan sejak Nabi Adam ya sudah manusia gitu ya, bukan evolusi, tapi dia mempunyai suatu teori tentang hal ini. Ya. Kemudian Einstein misalnya, Einstein dengan EMC kuadratnya, dia bisa mendeskripsikan dan memprediksikan dan suatu fenomena dengan rumusnya EMC kuadrat tersebut gitu ya. Yang lain, pengertian yang lain dari teori yaitu systematic accumulation of knowledge ya. Jadi akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan yang sangat penting ya untuk perkembangan suatu profesi ya. Jadi misalkan profesi dokter, profesi perawat itu perlu suatu sistem pengetahuan yang bisa apa ya istilahnya memandu dalam perkembangan suatu profesi itu ya. Jadi antara teori dan prakteknya seperti suatu profesi kesehatan entah itu dokter, perawat dan sebagainya itu perlu suatu body of knowledge yang memandu dari perkembangan profesi itu. Ya, kalau dikatakan oleh Cross tahun 81 bahwa teori tanpa praktek itu kosong, tapi praktek tanpa teori itu buta. Jadi ibaratnya kalau kita nanti praktek sebagai perawat tapi tidak menguasai ilmunya atau teorinya itu ibaratnya orang yang buta. Jadi tidak ada yang memandu. Sejarahnya sendiri, awal mula ada teori di profesi keperawatan itu dimulai oleh tokoh yang bernama Florence Nightingale ya. Dia juga mempioneri dari perkembangan pendidikan dan praktek di Amerika ya. Dan terkenal dengan konsepnya, teorinya tentang konsep individu atau klien, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya untuk setiap teori itu dengan dosen-dosen lain, termasuk juga dengan saya. Nanti ada teori tentang caring dan juga Leninger. Jadi nanti ini yang mengawali adalah Florence Nightingale di Amerika Serikat ya, yang menjelaskan tentang konsep individu, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Ini saya singgung sedikit ya. Jadi ini yang pertama kali dikemukakan oleh Nightingale bahwa tentang individu ya. Individu atau klien adalah orang yang menerima dari asuhan keperawatan ya. Individu atau klien ini bisa terdiri dari seorang manusia atau individu itu sendiri, keluarga, atau kelompok masyarakat atau komunitas. Nah, kemudian Nightingale juga mengemukakan bahwa ada komponen lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa internal, bisa eksternal yang akan mempengaruhi dari kehidupan klien ini. Ya,
Kemudian tentang kesehatan ya. Kesehatan itu adalah tingkat kesejahteraan ya yang dialami oleh klien ya, mulai dari eh, tidak sakit sampai sangat-sangat baik begitu. Kemudian yang keempat adalah tentang keperawatan ya. Konsep keperawatan nanti akan diperdalami untuk pertemuan selanjutnya. Untuk bisa memahami suatu teori, kita harus paham beberapa hal tentang komponen dari teori, sehingga nanti kita bisa memudahkan dalam memahami perkembangan dari teori itu. Nah, ini adalah komponen teori ya dan kontribusinya terhadap teori. Jadi ada namanya konsep and definisi ya. Konsep itu tujuannya adalah mendeskripsikan dan mengklasifikasikan fenomena. Jadi ada konsep-konsep. Nanti saya jelaskan di belakang ada konsep abstrak, ada konsep yang konkret. Ya, kemudian di dalamnya ada theoretical definition of concept. Jadi untuk definisinya, definisi itu mendefinisikan atau mengartikan dari konsep. Kemudian operational definition of concept. Nah, jadi dia sifatnya untuk memberikan suatu pengukuran ya. Apakah misalnya kalau misalnya sebuah kursi itu dia ukurannya berapa ya, panjang, lebar, tinggi berapa. Kemudian komponen yang lain adalah relational statement atau statement yang menghubungkan. Di dalamnya ada theoretical statement dan operational statement. Kalau theoretical statement itu adalah menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain dan memungkinkan adanya analisa atau analisis. Sedangkan operational statement itu adalah menghubungkan antara konsep dengan dengan ukurannya. Ya, misalnya sebuah kursi itu besar atau kecil gitu ya. Jadi dihubungkan dengan ukurannya. Kemudian untuk linkage and ordering. Jadi hubungan ya, memberikan linkage and ordering ini fungsinya untuk memberikan rasional mengapa suatu statement itu berhubungan satu dengan yang lain ya. Dan juga linkage operational statement. Jadi memberikan rasional bagaimana cara mengukur variabel-variabel yang berhubungan. Ya. Kemudian organization of concept and definition into primitive and derived term. Jadi ini untuk mengeliminasi dari overlapping antar konsep, antar teori, dan juga organization of statement and linkage itu premise and derived hypothesis equation. Jadi dia akan mengeliminasi inkonsistensi dari konsep itu. Yang saya sebutkan tadi definisi dari konsep ya. Jadi adalah building block. Jadi blok-blok yang membangun suatu teori ya. Ya. Konsep itu agak sulit memang untuk didefinisikan karena bisa mendeskripsikan dari hal yang abstrak sampai ke yang konkret ya. Gitu. Jadi lebih mudahnya memang dengan contoh. Contohnya konsep yang abstrak dengan yang konkret ya. Kalau abstrak konsep itu transport misal, transportasi itu kan masih abstrak, hanya suatu seperti istilah. Tapi untuk konkretnya adalah misalkan ketika kita sebutkan kursi roda ya toh, atau misalkan stretcher atau apa namanya? Bed tempat tidur pasien yang bisa didorong gitu. Kemudian misalnya konsep yang lain yang abstrak cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler. Nah, itu mungkin masih abstrak, tapi kalau kita sebutkan stroke ya atau myocard infarct itu akan lebih konkret. Ya, misalnya nurse kompetensi itu abstrak. Apa sih kompetensi? Tapi kalau ketika sudah melihat pemasangan NGT atau pemberian obat itu sudah bisa konkret atau bisa dilihat. Nah, kemudian mungkin kita sering mendengar kata-kata paradigma. Paradigma dan teori, apa sih hubungan antara keduanya? Jadi sebenarnya seperti halnya paradigma ya, teori itu juga memberikan cara bagi kita untuk melihat suatu dunia, untuk melihat dunia dan memahami interaksi antar manusia, ya. Begitu. Tapi bedanya kalau paradigma itu lebih banyak asumsinya, kita masih berasumsi ini mengapa ya kok terjadi
Mengapa terjadi hujan, mengapa terjadi gempa, pelangi gitu ya. Tapi kalau teori itu sudah dibuktikan dengan penelitian atau sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi itu bedanya. Kalau paradigma itu sekedar untuk mempertanyakan mengapa gitu ya. Mengapa, bagaimana, tapi ketika kita sudah spesifik dan bisa membuktikan itu, maka dinamakan sebagai suatu teori karena dia sudah spesifik, bisa dibuktikan ya dan bisa diteliti. Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan prinsip perkembangan teori ada scientific law, hipotesis, dan teori. Bedanya kalau teori itu adalah satu atau lebih hipotesis yang bisa menjelaskan suatu set observasi yang berkaitan atau bisa menjelaskan suatu event atau kejadian ya, dan bisa dibuktikan untuk berkali-kali begitu. Jadi dia bisa diterima gitu ya, bisa diterima, bisa dibuktikan. Tapi kalau hipotesis dia masih harus dibuktikan, butuh pembuktian gitu ya. Gitu. Ini teori development in scientific method. Jadi perkembangannya dari teori itu awalnya mula-mula dari observasi. Ya toh? Kita seorang ahli itu mengadakan suatu observasi gitu ya. Nah, contohnya ya, tentang sesuatu hal lalu dia mempertanyakan gitu ya. Misalkan mengobservasi berapa waktu yang dibutuhkan oleh seorang perawat untuk merawat dari eh, operasi penggantian lutut total dari seorang pasien. Nah, kemudian dia membuat suatu hipotesis ya. Oh, membuat suatu hipotesis ya. Bisa menggunakan induktif atau deduktif gitu ya. Nah, kemudian dia mentesting, melakukan suatu tes ya. Jadi melakukan suatu eksperimen atau penelitian. Nah, kemudian melakukan desiminasi. Desiminasi yaitu mempublikasikan hasil penelitiannya ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah replikasi. Jadi peneliti yang lain itu melakukan apa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya tentang tadi penggantian apa namanya lutut ya, replacement total knee ya itu, total knee replacement itu. Kemudian setelah berhasil replikasi ya dan saling terkait, maka kalau sudah bisa dibuktikan dengan beberapa macam penelitian dan berulang-ulang, maka itu akan menjadi suatu teori. Begitu. Dari segi struktur atau level pengetahuannya, itu kita mengenal ada meta paradigm ya, ada filosofi, ada konseptual model, teori, dan middle range teori. Ya, ini contohnya ya. Tadi kita katakan kalau paradigma itu kan lebih ke apa yang diamati ya. Nah, contohnya adalah misalnya manusia, ya, person, environment, kemudian health and nursing itu adalah meta paradigmanya, ya, apa yang diamati, yang dipertanyakan, ya, why and how gitu ya. Kemudian kalau filosofi itu contohnya tadi yang dikemukakan oleh Nightingale ya. Nah, kemudian nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi ini ada level-levelnya. Nah, untuk yang pertama kan nursing filosofi ya atau filosofi ya. Dari knowledge level tadi, yang pertama filosofi. Filosofi ini adalah yang paling abstrak ya. The most abstract type and set forth of meaning of nursing phenomena ya, yang dilakukan melalui analisis ya, reasoning dan logical presentation. Jadi filosofi ini tingkatnya adalah yang paling abstrak. Berikutnya adalah konseptual model. Konseptual model ya, ini membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain ya. Ya. Dan memberikan suatu frame untuk pengamatan ya. Bagaimana cara mengamati dan menginterpretasikan suatu fenomena. Nah, ini namanya konseptual model. Nah, konseptual model itu bersifat komprehensif ya, dan bisa untuk menjelaskan dari masing-masing konsep, misalkan manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan.
Berikutnya adalah nursing theory. Jadi kalau teori ini bisa compressed work derived from nursing philosophy, conceptual model, abstract nursing theory, and work in other discipline. Jadi kalau nursing theory ini dia bisa menggabungkan dari nursing philosophy, kemudian conceptual model, dan teori nursing yang masih abstrak tadi. Nursing theory ini dikembangkan jadi dari beberapa conceptual framework ya. Jadi tapi dia juga tidak terlalu spesifik seperti middle range theory. Nah, kalau middle range theory itu adalah bersifat spesifik untuk suatu level ya atau aspek tentang suatu praktis dari keperawatan ya. Jadi dia menjawab suatu situasi praktek keperawatan yang spesifik, misalkan dari kondisi pasiennya sudah spesifik ya, kemudian dari kliennya apakah kliennya itu komunitas atau individu atau grup usia tertentu. Kemudian juga bisa menjawab berdasarkan area dari praktek itu, apakah di keluarga, ataukah individu, ataukah komunitas. Kemudian juga menjelaskan tentang suatu intervensi atau intervensi keperawatan tertentu ya. Jadi kalau midrange theory itu dia sudah ke practice level ya, dan spesifik aspek dari praktek keperawatan itu sudah dibahas. Nah, ini adalah contoh dari teori keperawatan yang dari perkembangan sejarahnya sangat penting ya untuk kita ketahui. Ada Peplow, Henderson, Abdillah, dan seterusnya. Kalau yang ini tadi berdasarkan tipe-tipenya ya, tipe dari nursing theoreticalnya. Ada nursing filosofi misalkan yang disusun oleh Nightingale, Watson, Ray, Banner, ya, Erikson ya. Kemudian ada nursing konseptual model ya oleh Levin, Roger, Orem, King, Newman, Roy, Johnson. Kemudian ada nursing theory ya. Nanti ada dari Bender, Leninger, Newman ya, Erikson ya. Kemudian middle range theory yang tadi dikatakan dia sudah spesifik untuk aspek praktek tertentu. Itu contohnya nanti dari Swanson, Beck ya, Kolkaba ya, Reed, Michel, dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe dari nursing theory. Jadi nanti ada terakhir, mengapa sih harus ada nursing theory gitu ya? Tadi dikatakan kan bahwa practice without knowledge itu blind ya. Jadi suatu profesi atau praktek tanpa pengetahuan itu akan buta. Jadi dia tidak punya pegangan. Maka sama sebenarnya secara umum tujuannya mengapa harus ada teori ya dari di keperawatan sama seperti profesi yang lain. Jadi untuk memandu dari perkembangan pengetahuan di keperawatan ya. Begitu juga untuk memandu perkembangan dari pendidikan keperawatan, penelitian maupun praktek terhadap pasien ya. Supaya tadi tidak blind, supaya tidak kehilangan arah. Jadi teori ini akan memperkuat dari aspek pendidikan, penelitian maupun praktek keperawatan ya. Dan ini fokusnya memang pada perkembangan perawat itu dari berbagai macam tadi, ada yang grand theory, ada middle range theory ya, ada conceptual model, itu semuanya adalah sangat penting untuk perkembangan praktek keperawatan ya. Baik, alhamdulillah untuk kuliah kita tentang pengantar teori keperawatan sudah selesai. Untuk masing-masing teori akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.